Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eri Zuliarso sebagai dosen pengampu dan saya hormati rekan-rekan semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai company bankrupt prediction menggunakan dua metode, yaitu menggunakan KNN dan naive Bayes. Perkenalkan kami di sini dari mahasiswa Universitas Teguh Bang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Program Studi Akuntansi dari kelas A2 DLC yang beranggotakan Arnolda Priska Nadia dan yang kedua ada Rahma Dwi Cahyaningrum dan saya sendiri Dila Friska Gimnastiar untuk pemaparan materinya. Berikut adalah langkah-langkah melakukan prediksi kebangkrutan perusahaan. Sebelum memprediksi kebangkrutan perusahaan, sebaiknya kita menyiapkan lebih dahulu yang akan menjadi target analisis. Di sini kami mengambil dataset dari Kaggle. Setelah menentukan data kebangkrutan perusahaan yang menjadi target prediksi, selanjutnya kita masuk ke Kaggle dan mulai membuat notebook baru untuk dijalankan. Untuk judulnya kita mengambil Company Bankrupt Prediction KKN dan naive Bayes. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita mengimport library. Di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Setelah itu kita run, kemudian input company bankrupt prediction data. Setelah kita run kembali akan muncul seperti ini. Kemudian mendapatkan rank index 6819 dan 96 kolom. Setelah kita run kembali akan muncul data is null. Data is null bertujuan untuk mengembalikan jumlah data yang hilang. Ada 96 sudah tertulis di sini. Kemudian kita run kembali. Pada kode ini kami mencoba untuk membuat plot histogram dengan menggunakan library Seaborn pada dataset dengan variabel bank korup. Ada 8 data bankrupt ROA before interest and depreciation after tax, operating gross margin, realized sales gross margin, operating profit rate, dan pre-tax net interest rate. Kemudian data kolomnya count, min, STD, min 25%, 50%, 75%, dan maksimal. Ada 96 kolom juga. Kemudian langkah yang kedua adalah pemilihan fitur. Pada tahap pemilihan fitur ini sangat dianjurkan karena memiliki proses pemilihan subset variabel dengan relevan dari data yang akan digunakan untuk melakukan analisis atau model prediksi. Kami memisahkan dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi data uji sebesar 30% dari keseluruhan dataset untuk memastikan bahwa hasil split dapat direproduksi dengan cara yang sama pada setiap percobaan. Kemudian hasilnya ada 4773 data dan 95. Langkah yang ketiga adalah menentukan mutual informasi. Kegunaan dari mutual informasi adalah pemilihan fitur menentukan mutual informasi digunakan untuk memilih subset variabel yang paling relevan untuk digunakan dalam model variabel yang memiliki nilai mutual informasi yang tinggi dengan variabel target yang akan dipilih karena dianggap paling relevan. Kegunaan mutual informasi yang kedua adalah clustering.
Menentukan reksa informasi digunakan dalam algoritma clustering untuk menentukan kelompok variabel terkait. Fungsi yang ketiga adalah analis korelasi. Menentukan mutual informasi dapat digunakan sebagai alternatif korelasi Pearson dalam mengukur hubungan antar dua variabel. Fungsi yang keempat adalah prediksi. Untuk menentukan reksa informasi dapat digunakan sebagai fitur untuk memprediksi variabel target dalam suatu model. Dan fungsi yang kelima, pemilihan fitur untuk teks. Menentukan mutual informasi dapat digunakan untuk pemilihan fitur pada data teks. Di sini kami menghitung informasi timbal balik antar variabel dan target. Semakin kecil nilai mi, semakin sedikit informasi yang dapat disimpulkan. Dan ini adalah tampilan var plotnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah yang keempat, yaitu select top K fitur berdasarkan mutual information, merupakan teknik pemilihan fitur yang memilih K fitur dengan nilai mutual information tertinggi dengan variabel target. Beberapa kegunaan dari teknik ini yaitu yang pertama meningkatkan akurasi model, yang kedua untuk mengurangi dimensi data, yang ketiga untuk meningkatkan interpretasi hasil analisis. Di sini merupakan hasil select top K future based on mutual information. Langkah yang pertama yaitu di sini kita akan memilih 10 fitur teratas, yaitu berdasarkan nilai informasi timbal baliknya. Lalu selanjutnya untuk coding yang kedua, kita dapat melakukan tahap tersebut untuk menghapus sisa fitur. Lalu coding yang ketiga, di sini dapat terlihat bahwa output tersebut menunjukkan bahwa subset data latih atau X-trend memiliki 4.773 baris dan 10 kolom, sedangkan subset data uji atau X-test memiliki 2.046 baris dan 10 kolom. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kelima mengenai fitur scaling atau penskalaan fitur, yaitu salah satu manfaat fitur scaling untuk memudahkan interpretasi hasil analisis. Pada beberapa analisis statistik seperti Principal Component Analysis atau PCA, fitur scaling itu diperlukan agar interpretasi hasil analisis menjadi lebih mudah dan akurat. Berikut ini untuk hasil data dari fitur scaling, yaitu digunakan untuk menormalkan skala data numerik dalam suatu dataset. Tujuannya adalah agar jarak antara data dapat dihitung dengan lebih akurat lagi. Langkah selanjutnya yaitu model klasifikasi. Di sini ada dua model klasifikasi, yang pertama KNN, yang kedua naive Bayes. Untuk KNN sendiri yaitu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data berlabel. Pada algoritma KKN, suatu titik dan data akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas label pada tetangga terdekatnya di sekitar titik tersebut. Sedangkan naive Bayes, menurut Gauss-Naive Bayes, yaitu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengklarifikasikan data yang memiliki fitur numerik. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan terjadinya peristiwa lain yang terkait dengan peristiwa itu sendiri. Di sini merupakan proses dari model yang pertama yaitu KNN. Untuk yang pertama itu klasifikasi KNN. Sebelum klasifikasi dilakukan, kami akan melakukan training dataset terlebih dahulu. Lalu di sini ada hasil dari akurasi skor, yaitu 0,96 sekian. Kalau data itu
lebih dari 7, berarti data itu sudah dinyatakan data yang bagus. Selanjutnya menggunakan klasifikasi naive Bayes. Namun di sini kami menggunakan salah satu jenis dari naive Bayes, yaitu Gaussian naive Bayes. Dan di sini adalah hasil akurasi skor, yaitu 0,955 sekian. Itu sama seperti yang KNN, jika di atas lebih dari 7, itu data sudah dinyatakan bagus. Untuk langkah yang ketujuh, kita membuat visualisasi semua model. Di visualisasi kinerja itu berbagai model pembelajaran mesin pada kumpulan data. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan membuat grafik bagian yang membandingkan kinerja berbagai model. Di sini merupakan hasil dari coding yang kita buat untuk membuat bentuk visualisasi. Ini ada 2 gambar, itu yang berwarna biru dan berwarna pink. Untuk yang warna biru itu merupakan KNN, model KNN. Di sini tertera untuk 96,53% untuk akurasinya, dan untuk naive Bayes itu akurasi 95,55%. Di dalam gambar ini merupakan selanjutnya kita melakukan PCA atau Principal Component Analysis. Itu merupakan sebuah teknik analisis multivarian yang digunakan untuk mengurangi dimensi dengan memproyeksikan data dari dimensi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan menjaga sebanyak mungkin informasi yang ada di dalam data tersebut. Untuk langkah yang ke-8 itu kita membuat kumpulan data atau pemisahan data untuk PCA. Memisahkan kumpulan data bermanfaat untuk mencegah overfitting. Overfitting terjadi ketika model itu terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan sehingga tidak dapat digeneralisasikan ke data yang baru. Dalam hal ini, kita memisahkan data menjadi set pelatihan dan set pengujian yang dapat membantu untuk mencegah overfitting model. Data training itu digunakan untuk melatih model PCA dan data test digunakan untuk menguji performa model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, berikut untuk hasil yang kita coding menghasilkan seperti yang digambar. Dan hasilnya itu Xtrain memiliki 5.455 baris dan 95 kolom. Sementara untuk Xtest-nya itu kita memiliki 1.364 baris dan 95 kolom. Itu yang tertera yang itu ya di kolomnya. Kolom 56 itu atas kode. Terus selanjutnya kita melakukan filter scaling lagi. Dan hasilnya seperti yang tertera di gambar tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita membuat PCA. Di sini apa fungsinya kita membuat PCA, yaitu untuk mengurangi dimensi data. Yang kedua mungkin kita untuk menghilangkan korelasi antara variabel dan menemukan pola dalam data. Selanjutnya itu kita mungkin bisa melakukan visualisasi data. Nah, di sini kita bisa melihat untuk codingnya. Di sini kami menggunakan klasifikasi KNN untuk menganalisis menggunakan PCA. Di sini tertera untuk hasilnya itu ada 5.455 baris dan 2 kolom. Dan untuk naive Bayes-nya itu kita ada 1.364 baris dan 2 kolom. Dan untuk gambar selanjutnya ini merupakan sebuah hasil yang kita uji menggunakan PCA. Kita tertera untuk akurasi itu ada di 0,96. Ini dinyatakan stabil karena seperti yang dijelaskan teman saya tadi, kestabilan kita itu kalau akurasi lebih dari 0,7. Penjelasan dari kelompok kami mengenai company bankrupt prediction menggunakan model KNN dan naive Bayes. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.